Siapa mau bebasnya Tuhan? Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kehadiran Tuhan.
Tuhan Yesus yang kami hormati dan kami kagumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan Engkau memberi kami yang terbaik Tuhan, sehingga kami boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar roh kuasa roh kudus-Mu Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga memenuhi ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan begitu baik kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengadakan lawatan di tempat ini Tuhan, sehingga yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau hiburkan Tuhan. Biarlah Tuhan segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, ingin hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, saya persilakan untuk jemaat untuk menyapa kiri kanannya. Kita tahu Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Tak terbayang
tahu bahwa mujizat Tuhan sampai sekarang masih terjadi. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
karena Engkau sangat baik bagi kami, sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk dengar pesan Tuhan. Tuhan memberikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kemampuan, sehingga pesan Tuhan dapat disampaikan oleh hamba-Mu dengan baik. Tuhan mengurapi setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga pesan Tuhan boleh diterima, boleh dimengerti, menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam campur tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, setiap kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Ibu PW, luar biasa pujian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Boleh ditampilkan? 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ayatnya gak panjang, pendek sekali. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekali lagi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat di atas ayat ini berbicara soal nubuatan, Bapak Ibu, tetapi ayat ini, bunyi ayat ini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bukan hanya kita menguji mengenai nubuatan, tetapi segala hal harus kita uji dan kita pegang yang baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan kita, dunia kita akhir-akhir ini, terlebih lagi ketika zaman COVID 2-3-4 tahun yang lalu, kita melihat ada satu perubahan yang sangat signifikan, satu perubahan yang sangat besar. Perubahan teknologi, perubahan digitalisasi yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat tadi datang lebih awal, judul khotbah saya pada pagi hari ini, Kristen Digital, mungkinkah Kristen Digital. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu benda. Satu benda ini, Sanjaya, pernah dengar nggak bunyi ini, benda ini? Belum pernah dengar bunyi benda ini. Tapi Bapak Ibu yang lahir di atas tahun 80-an, saya percaya kita sangat familiar dengan benda ini dahulunya. Benda ini waktu dulu buat anak muda yang belum tahu bunyi benda ini, buat kita mendengarkan lagu nggak semudah zaman sekarang. Tinggal buka handphone, kemudian kita searching, kita cari di YouTube mau lagunya apa. Dulu untuk kita mendengarkan musik, kita perlu beli kaset. Satu kaset ini lagunya kurang lebih cuma ada 10, 12. Ini ada Doel Sumbang, ini ada New Kids on the Block, ini ada penggemarnya di sini mungkin. Nah, kemudian lagu-lagu rohani juga seperti itu. Ini ada Willy Sumantri. Kalau kita mau dengar lagu rohani, kita perlu setel dulu, beli kasetnya, dan kasetnya nggak murah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kasetnya waktu kita beli itu nggak murah. Mungkin ini masih ada bandrol harganya. Ya, 15 ribuan. Ada juga Rinto Harahap, ini kesukaan Pak Joko mungkin ya. Saya masih ingat waktu saya SD, setiap sore itu saya duduk di samping tim, saya dengerin siaran, ada siaran namanya Brahma Kumbara, Mandili, Lasmini, Bapak Ibu ya. Wah, ini semua kita nostalgia masa lalu. Tapi apa yang terjadi 30 tahun, mungkin 25 tahun berlalu, sekarang ini lenyap. Bahkan generasi-generasi yang seperti seumuran Sanjaya, apalagi seumuran Devin, Edo, nggak pernah dengar benda ini. Tiba-tiba lenyap. Digantikan oleh apa, Bapak Ibu? Digantikan oleh iPod. Bapak Ibu tahu ya iPod. Ya, kalau iPod pernah dengar kan suaranya, atau Devin pernah dengar segala macam. Satu benda besar ini digantikan oleh benda sebesar korek api.
Dulu kita benda sebesar ini isinya cuma 16 lagu. Satu iPod bisa berisi puluhan ribu lagu. Apalagi sekarang Bapak Ibu, semua ada di dalam handphone. Bukan hanya puluhan ribu lagu, namun jutaan lagu. Jutaan lagu. Kita tinggal buka YouTube, bukan hanya suara, bahkan video. Kita bisa melihat video klip, lagu apapun yang kita mau cari. Lagu sekuler, lagu rohani, dan sebagainya. Bapak Ibu, kemajuan teknologi gak bisa kita hindari, gak bisa kita pungkiri, gak bisa kita lawan, pasti akan terjadi. Begitu juga dalam gereja Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin dulu sebelum COVID kita gak menyangka bahwa kita bisa 100% ibadah secara online. Betul Bapak Ibu, 2 tahun lalu kita pernah beberapa kali, cukup lama, kita ibadah online full online. Semua di rumah. Hal itu sepertinya enggak mungkin 5 tahun yang lalu hal yang mustahil. Kemajuan teknologi juga masuk ke dalam gereja Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi sekarang kita bisa lihat manfaatnya. Dulu saya masih ingat kita ada warta jemaat setiap minggu dibagikan, betul ya Bapak Ibu ya. Di situ ada renungan harian, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu ada renungan harian. Tapi sekarang nggak ada lagi, kita nggak pakai lagi warta jemaat. Renungan dikirimkan via WA oleh gembala kita. Lebih mudah, lebih cepat, lebih murah juga. Nggak perlu cetak, nggak perlu dibagikan. Terjadi komunikasi. Digitalisasi juga masuk ke dalam gereja Bapak Ibu sekalian. Secara umum saya mencatat bahwa digitalisasi membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Yang pertama kecepatan. Sekarang dibanding dahulu kita mencari informasi lebih mudah. Sekarang mencari informasi nggak perlu ke perpustakaan. Dulu waktu saya kuliah, cari satu informasi kita masuk ke perpustakaan, cari dulu buku, pilih dulu buku yang tepat, buka halaman. Tapi sekarang kalau kita mencari satu topik, mudah sekali, tinggal kita searching, langsung ketemu. Dulu, saya masih ingat sekali, kalau kita mau pesen taksi, dulu, saya waktu tinggal di Ciputat di Taman Kedaung, kami panggil tukang becak untuk pergi ke depan jalan raya untuk manggil taksi. Jadi panggil taksi itu nggak seperti sekarang. Pak panggil tukang becak, kasih uang untuk dia nunggu di pinggir jalan, ada taksi lewat, di stop, dibawa ke dalam. Tapi sekarang apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, dengan perubahan teknologi, digitalisasi, gampang sekali kita pesan taksi. Ada GoCar, ada GrabCar, ada Bluebird, My Bluebird, semua mudah sekali. Kecepatan, digitalisasi teknologi membawa kecepatan. Kemudian yang kedua, saya mencatat bahwa digitalisasi membawa banyak pilihan, banyak sekali pilihan. Sekarang mudah sekali, kita mau cari barang, mau cari handuk, mau cari, kemarin waktu Natal istri saya cari hiasan Natal. Saya masih ingat dulu kita mau cari hiasan Natal perginya ke ITC Mangga 2. Betul ya Bapak Ibu ya, pergi ITC Mangga 2 yang di tengah-tengah itu tuh, pada pameran di tengah kita cari. Tapi sekarang kita tinggal buka Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, kita cari hiasan Natal, muncul pilihannya banyak. Dulu yang jual hanya 10 toko, 5 toko, tapi sekarang kalau kita scroll, ratusan orang menjual, banyak pilihan. Bahkan istri saya beberapa waktu yang lalu beli hiasan Natal, malah sampai di Cina, dikirim dari Cina, ongkos kirimnya gratis, sampai ada yang pecah pun diganti. Kita bisa melihat bahwa perubahan teknologi begitu luar biasa, membawa kita banyak sekali pilihan. Dulu pilihannya sedikit, sekarang mudah. Begitu juga kalau kita lihat kemajuan teknologi digitalisasi dalam gereja, dalam kita umat Kristen, sekarang mudah sekali cari khotbah. Dulu kalau mau mendengarkan khotbah, direkam
kita cari rekaman, atau kita ke gereja. Tapi sekarang mau dengar khotbah tinggal buka di YouTube. Mau judulnya apa? Pendetanya terlalu serius, gak bercanda, scroll ganti. Wah, ini ketawa terus nih, enak ditonton. Wah, kelamaan ganti lagi. Banyak sekali pilihan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Saya mencatat bahwa teknologi digitalisasi membuat kehidupan lebih private, lebih personal, lebih individual. Mungkin Bapak Ibu ada yang kerja di perbankan, sekarang buka rekening udah bisa online. Dulu buka rekening mesti antri di bank, bawa KK, bawa KTP, nggak lengkap suruh pulang, besok datang lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang mudah buka secara online. Saya kemarin waktu juga kirim falas. Sekarang kirim falas ke luar negeri udah bisa full online. Dulu jangankan kirim falas, kita transfer aja ke sesama kita itu perlu antri di bank dan sebagainya. Sekarang ke dokter pun sudah online. Hal yang dulu kita nggak pernah bayangkan sekarang ada. Nggak perlu ketemu dokter, nggak perlu ketemu teller, nggak perlu ketemu penjaga toko, kita bisa beli segala sesuatu secara online. Tiba-tiba muncul aja paket di rumah, muncul aja paket, nggak tahu belinya kapan, tengah malam dan sebagainya. Besok pagi-pagi muncul paketnya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keluarga dan kita bergereja. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik kelebihan-kelebihan yang tadi saya sampaikan, kecepatan, banyaknya pilihan, lebih personal, ada hal-hal yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam era digital dan dalam era globalisasi saat ini. Baik kehidupan kita, keluarga kita, maupun dalam kehidupan kita bergereja dalam oikos, dalam kelompok sel kita. Saya mencatat ada 3 hal yang harus kita waspadai dampak dari digitalisasi terhadap keluarga dan kehidupan bergereja kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, saya mau mengajak kita membaca dalam Matius 10 ayat 2 sampai 4. Boleh ditayangkan? Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini rasanya biasa aja. Oh, ini mah daftar nama-nama murid Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada abad pertama bagi orang Yahudi, kalau baca ayat ini buat mereka ini ayat luar biasa. Ini ayat mencengangkan buat mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di situ ada tercatat 2 nama. Satu Matius pemungut cukai, yang kedua Simon orang Zelot. Nama itu bisa disandingkan dalam satu komunitas, yaitu murid Yesus. Matius pemungut cukai pada saat itu bagi orang Israel, mereka pekerjaan itu pasti hampir selalu korup. Mereka digambarkan pemungut cukai pada saat itu adalah musuh negara, pengkhianat. Pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Mereka adalah antek penjajah. Pada saat itu Yahudi, Israel dijajah oleh Romawi. Pemungut cukai adalah orang yang diberi wewenang untuk mengambil cukai, mengambil pajak. Dia sudah ditakar oleh Romawi, setorannya berapa, dia menaikkan setorannya. Seringkali hampir selalu pemungut cukai pada masa itu kaya raya. Tapi mereka dianggap sebagai pengkhianat negara karena mereka kaya dari mengambil pajak, dari memeras sesama negara, sesama warga negaranya, sesama bangsanya.
Mereka dianggap sebagai antek penjajah. Kita melihat bahwa ada cerita dalam Alkitab mengenai pemungut cukai yang Yesus datang ke rumah pemungut cukai. Kita bisa melihat pemungut cukai itu bilang, kalau saya memeras saya akan mengembalikan. Saat masa itu pemungut cukai biasa mereka memeras, melebihkan takaran, pajaknya berapa mereka ambil, sebagian disetorkan, sebagian untuk mereka. Karena itu cara kerjanya pemungut cukai pada saat itu. Namun ada satu lagi yang bertolak belakang dengan pemungut cukai, Simon orang Zelot. Simon orang Zelot itu 180% berbeda dengan pemungut cukai. Ini orang nasionalis sejati, aktivis, garis keras, anti penjajah, anti Romawi. Mereka membela bangsanya bahkan dengan kekerasan. Dikatakan Zelot itu bahasa Yunani dari Zelotes. Zelotes ini penghasut. Orang yang giat melakukan sesuatu. Makanya bahasa Inggris muncul jealous. Itu dari kata Zelotes atau dari Zelot. Orang Zelot ini mereka menggunakan kekerasan untuk menggulingkan negaranya. Target utama orang Zelot bukan hanya orang yang Romawi, tapi juga orang pemungut cukai. Pemungut cukai yang menjadi antek Romawi. Bapak Ibu bisa bayangkan ada dua orang punya kepribadian yang sangat berbeda hadir dalam komunitas Yesus. Saya bisa bayangkan mungkin Simon orang Zelot kalau ketemu Matius, dia harus menahan diri, pengen buat tabok nih orangnya. Wow, pengkhianat negara. Kalau ada waktu pengen buat lempar dia pakai batu. Mungkin juga Matius setiap tidur, setiap malam nyari dulu si Simon Zelot mana, takut malam dipukul, malam dibunuh dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam seluruh Injil nggak ada tertulis Simon orang Zelot membunuh Matius pemungut cukai, ataupun ada keluar omongan Simon orang Zelot atau pemungut cukai, dia atau gue yang keluar dari murid Yesus. Sekarang pilih salah satu keluar. Enggak ada. Kita melihat sampai Yesus dibangkitkan, sampai kisah para rasul, komunitas ini tetap ada. Simon orang Zelot tetap ada dalam murid Yesus. Matius pemungut cukai juga ada dalam komunitas murid Yesus. Kita melihat, Bapak Ibu sekalian, harus ada komitmen. Harus ada komitmen dalam satu komunitas. Di era digital ini banyak pilihan yang dapat membuat orang kehilangan komitmen. Kita belajar dari Simon orang Zelot, Matius pemungut cukai. Di era digital ini, ketika banyak pilihan datang, seperti tadi saya sampaikan, pilihan banyak di era digital ini. Tapi hati-hati, jebakannya membuat kita seringkali bisa kehilangan komitmen. Komitmen itu diuji ketika terjadi konflik. Kalau nggak terjadi konflik, semua masih baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Ketika terjadi konflik, komitmen itu diuji. Ketika ada konflik dalam oikos, dalam komsel, kita belajar dari firman Tuhan. Jangan malah ketika terjadi konflik, kita nantangin ketua oikos kita nantangin ketua komsel kita, dia apa gue yang keluar nih dari oikos ini. Gak seperti itu. Pilihan banyak kok. Emang gereja sini doang. Ketika terjadi masalah, tetap kita komitmen. Walaupun digitalisasi membawa banyak pilihan, kita tetap memegang satu komitmen. Konflik dalam rumah, suami istri, tetap pegang komitmen. Era digitalisasi membuat mudah sekali kita menemukan banyak sekali pilihan. Jangan setiap
Setiap terjadi konflik antara rumah tangga, suami dengan istri, buka handphone, pilihannya banyak. Wah, ketemu teman SMP, SMA, kuliah, pacar lama, dan sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Tapi digitalisasi menuntut kita tetap berkomitmen. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecepatan era digital membuat orang tuh nggak sabaran. Tadi yang saya sampaikan, kecepatan. Sekarang mencari apa-apa cepat. Tapi efek buruknya Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia kita cenderung nggak sabar. Hal kedua yang harus kita tetap punyai, jebakan kedua, kita harus tetap punya kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, boleh bukakan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kecepatan era digital membuat kita seringkali nggak sabar. Apa-apa mau cepat, segala sesuatu maunya instan. Padahal seperti yang tadi kita baca, Alkitab mengajarkan kasih itu sabar. Dunia digital mengajar kita nggak sabaran, tapi Alkitab kita mengajarkan kita kasih itu sabar. Digitalisasi mengajar kita mau cepat kaya, mau cepat sukses. Iklan-iklan ketika kita buka handphone, buka YouTube dan sebagainya, cepat kaya dalam 30 hari, mengumpulkan uang 1 miliar dalam 60 hari. Betul kan, muncul iklannya seperti itu. Bagaimana sukses instan? Yang ditawarkan era ini kecepatan instan. Tapi Alkitab berkata kasih itu sabar. Kita lihat lagi media sosial yang laris apa sih, konten-konten yang laris itu apa? Yang muncul seringkali kalau kita lihat yang viewernya banyak, itu yang menampilkan gaya hidup hedonisme. Wah, saya beli ini harganya sekian, murah banget gitu. Yang murah banget udah masuk, udah jadi ya pokoknya udah itulah gitu. Tapi itu yang laku Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang laku. Padahal kita ngajarnya apa? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi hal itu terbalik. Apalagi yang gosip, itu yang laku. Yang nggak jelas itu yang laku. Yang nggak jelas itu yang laku. Padahal Alkitab ngomongnya apa? Kasih menutupi segala sesuatu. Mana yang gosip yang laku? Tidak melakukan yang tidak sopan, yang menyimpang itu yang laku. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Konten-konten yang mandi lumpur, iya kan? Nenek-nenek disuruh duduk, nggak jelas, nggak tahu apa-apa, asal ada yang nyawer mandi lumpur. Itu kan kasihan nenek-nenek yang nggak tahu apa-apa. Pas tanya, ini maksudnya apa nih? Nggak tahu. Saya cuma tahu saya mandi lumpur tengah malam dikasih uang 500.000. Sedangkan yang ngevideoin dapatnya jutaan. Itu yang laku. Hal ini kontradiksi, berlawanan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Era digital juga mengajak orang-orang muda tinggal 1 klik unfollow, 1 klik unfriend, 1 klik block. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan, Bapak Ibu, di dunia nyata. Alkitab nggak ngajarin itu. Alkitab ngajarin kalau kita nggak suka sama orang, kita mengampuni. Orang bersalah sama kita, kita ampuni.
Tapi digital, dunia digital saat ini ngajarin kalau lo nggak suka, lo tinggal unfollow aja, klik, blok. Nggak suka, ini orang cewek banget sih, postingannya nggak jelas, langsung unfollow, hilang. Langsung blok, hilang. Langsung unfriend, udah nggak kelihatan lagi. Digital mengajarkan hal seperti itu mudah. Tapi kenyataannya Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Kita bayangkan gimana kalau suami istri anak kita perlakukan seperti itu ya. Kalau suami istri, wah nih suami istrinya cerewet nih, unfollow, unfriend, dan sebagainya. Wah anak saya bandel, unfriend, unfollow, block. Kita berbeda, kekristenan berbeda. Kita perlu menyikapi, kita perlu menguji hal-hal yang terjadi pada diri kita, pada dunia kita pada saat ini. Hal yang kedua tadi, kita harus tetap mempunyai kasih. Itu yang kontradiksi dengan efek dari digitalisasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang harus kita waspadai dampak dari digitalisasi terhadap keluarga dan kehidupan bergereja kita adalah kesatuan dan hubungan. Kesatuan dan hubungan. Hubungan menciptakan kesatuan, itu nggak bisa dipisahkan antara kesatuan dan hubungan. Dunia yang tadi saya sampaikan, digitalisasi membuat segala sesuatu lebih private, lebih personal, lebih individualisme. Itu dapat membuat orang kehilangan hubungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu mudah, nggak ketemu orang lagi, nggak perlu datang, nggak perlu berbincang-bincang dengan orang, semua dilakukan secara online. Itu bisa mengabulkan hubungan. Kalau nggak ada hubungan, nggak ada kesatuan. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sedia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya ingat waktu zaman dulu, satu tagline dari handphone yang paling laris saat itu, handphone sejuta umat, yaitu Nokia, bukan Samsung atau bukan iPhone, bukan Apple. Saat itu yang paling laris itu Nokia, 95% semua pakai Nokia. Slogannya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat? Connecting people. Tapi apa yang terjadi? Connecting people. Kalau kita lihat makan malam, si anak pegang handphone main games, si ibu pegang handphone ketawa-tawa, si bapak pegang handphone juga makan sambil ngecekin kerjaan. Si ibunya ketawa, saya ketemu teman SMP nih, ini udah lama nggak pernah ketemu, ini ketemu lagi orang SMP. Iya, mengkonekkan orang dengan teman-teman dia yang di luar sana. Tapi seringkali digitalisasi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Teman dia yang jauh di sana, yang gak ada komunikasi, sekarang ada komunikasi dekat. Tapi orang yang sekitarnya ada di meja makan malah terasa jauh. Efek dari digitalisasi yang ketiga adalah hubungan. Hubungan semakin tawar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hubungan itu bukan hanya bicara komunikasi. Kalau komunikasi gampang, tinggal telepon, bisa online dan sebagainya. Komunikasi itu bertukar informasi. Tetapi hubungan itu bertukar kehadiran. Komunikasi itu bertukar informasi. Hubungan itu bertukar kehadiran. Seringkali digitalisasi membuat kehadiran itu nggak ada. Manusianya ada di sana, tetapi dia nggak hadir. Dia hadirnya di dunia maya, bukan di dunia nyata. Tantangan yang kita perlu waspadai yang ketiga adalah hubungan.
Hubungan membawa kesatuan. Saya mau ngajak kita membaca Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan ini doa Yesus ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini Yesus yang ngomong, bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita ini didoakan oleh Yesus karena kita adalah orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berdoa agar kita menjadi satu kesatuan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana ada kesatuan kalau nggak ada hubungan? Itu yang kita perlu waspadai. Yesus berdoa agar kita bersatu, agar kita mempunyai hubungan. Yesus berdoa juga buat Matius, pemungut cukai, dan Simon orang Zelot yang punya perbedaan, supaya mereka tetap bersatu. Saat ini Yesus juga berdoa buat saya yang mungkin sedikit bawel, berdoa buat Pak Joko yang sedikit tenang supaya bersatu. Berdoa juga buat Oasan yang ekstrovert. Berdoa juga untuk Pak Chandra yang mungkin lebih pendiam, introvert, supaya bersatu di dalam Oikos. Berdoa bagi kita semua untuk kita bersatu dalam satu komunitas, dalam satu komunitas gereja, dalam satu komunitas keluarga, dalam satu komunitas Oikos atau komsel kita. Kita nggak disuruh hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Alkitab nggak ada perintah untuk hidup sendiri, untuk hidup menyepi ke gunung, merantap, baca Alkitab 1 tahun nggak pulang, sampai hafal baru turun gunung pulang ke rumah. Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Elia pun kabur ke gunung itu pun cuma sebentar, habis itu balik lagi, karena Tuhan nggak menyuruh umatnya hidup menyendiri, tetapi hidup secara komunal, hidup secara bersama-sama. Bapak Ibu, kita juga melihat fenomena belakangan ini yang semakin banyak. Dulu kita pasti pernah mendengar gini, ada orang Kristen bilang, gua nggak usah ke gereja deh, yang penting gua hidupnya benar, gua nggak nyolong, gua nggak nipu orang, gua hidup baik-baik aja, gua nggak pukul istri gua nggak nyolong, cukup sebagai orang Kristen. Saya percaya pasti kita pernah dengar orang-orang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang lebih hebat lagi. Gue nggak perlu ke gereja, gue tinggal nonton YouTube aja khotbah setiap hari Minggu. Nonton YouTube-nya pun gampang. Cari pendeta-pendeta yang dia suka. Wah, ini ketawa, ini lucu nih, ini lucu. Nggak usah ke gereja, nggak usah berantem. Kalau di gereja kadang suka konflik, situ rese, nyanyi kenceng-kenceng, kursi ditendang-tendang. Apalagi kalau ikut konser tuh, ada yang ceritanya panjang, gak ada habisnya. Mendingan di rumah hari Minggu santai sambil ngopi pisang goreng, buka YouTube, dengar khotbah, habis itu ganti baju ke mall makan siang. Enak banget. Sekarang malah muncul fenomena seperti itu. Tapi apakah benar Kristen seperti itu? Kekristenan itu bukan bicara hanya pertumbuhan iman pribadi, tapi kehidupan komunal, kehidupan kita bersama-sama, kehidupan kita bergereja, berkomunitas. Amsal 27:17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, orang menajamkan sesamanya. Pertumbuhan iman itu hadir dalam hubungan komunitas, komunal, bukan dalam kesendirian. Jadi orang jangan bersembunyi menyendiri dalam selimut digital, karena ada digital, wah hidup menyendiri, hidup sendiri dan sebagainya. Pertumbuhan iman itu nggak muncul dari sana. Pertumbuhan iman itu muncul ketika kita hidup berkomunitas.
Tapi apakah bisa Kristen, kalau menjawab pertanyaan banner khotbah saya, apakah bisa Kristen digital? Bisa sih, bisa aja. Tapi apakah sehat? Kita menganggap gereja dalam keluarga. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau keluarga suami istri ketemunya online terus, bisa. Tapi apakah sehat? Anak, kita nggak pernah ketemu anak, kita besarkan secara online. Titip dengan siapa, terus kita besarkan secara online. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah sehat? Pertanyaannya itu, apakah sehat pertumbuhan anak kita? Saya mau tutup dengan satu cerita dari pendeta Jaihim. Pendeta Jaihim ini pendeta di Silicon Valley, California. Silicon Valley ini boleh dibilang ibu kota teknologi. Semua perusahaan teknologi besar itu kantor pusatnya di sana. Ada Apple, Google, ada HP, pokoknya semua yang berbasis teknologi, mereka banyak sekali punya kantor pusat di California. Ia memimpin gereja, beberapa gereja, ada gereja kecil, ada gereja yang besar, ada gereja isinya 100, ada yang mega church. Dia memimpin di sana sampai sekarang. James, buku dia yang terakhir yang saya baca, dia menulis gini loh Bapak Ibu, pengalaman paling transformatif, pengalaman yang paling mengubahkan di dalam jemaatnya, tanpa dia sadari, ketika dia sadari dia mencatat bahwa perubahan itu bukan perubahan karena gereja itu mengandalkan teknologi yang luar biasa. Pertunjukan gereja dengan pertunjukan, dengan lighting, kemudian dengan pencahayaan yang luar biasa yang mengadopsi teknologi terkini. Perubahan jemaatnya, transformasi jemaatnya bukan karena itu, tapi perubahan transformasi jemaatnya muncul dari hal-hal yang sederhana. Dia mencatat lewat hal-hal yang hangat dan sederhana, relasi personal. Perubahan jemaat, transformasi jemaat itu muncul lewat relasi personal, kemudian belajar firman Tuhan, berdoa, berjalan kasih yang bersama-sama. Bapak Ibu, seringkali kita mendewakan digitalisasi, kita mendewakan teknologi, tapi yang terjadi yang kita baca malah perubahan hidup, perubahan jemaat, transformasi dalam jemaat malah lewat hal-hal yang sederhana, lewat komunitas yang sederhana, lewat relasi, lewat perjamuan kasih bersama-sama. Bapak Ibu, kita orang yang telah ditebus oleh Yesus, kita dibawa keluar dari kegelapan untuk bersekutu dengan Dia. Jangan sampai karya keselamatan itu sia-sia karena kita nggak mewaspadai digitalisasi saat ini. Bagus, digital. Saya bukan orang yang anti digitalisasi atau anti teknologi, karena dunia saya malah di sana. Dunia saya, pekerjaan saya ada di sana. Pekerjaan saya di seputar teknologi, artificial intelligence dan sebagainya, kecerdasan buatan, itu dunia kerja saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mewaspadai digitalisasi ini. Jangan sampai digitalisasi ini yang harusnya kita pakai berguna dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bergereja, malah dampak buruknya kita telan-telan juga. Firman Tuhan tadi katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, termasuk digitalisasi, termasuk teknologi. Ujilah, pegang yang baik. Yang baiknya apa? Wah, banyak. Komunikasi kita lebih mudah, kita berrelasi bisa lewat WhatsApp, kita bisa video call, belajar secara online mudah. Dulu belajar susah, dulu belajar mahal, sekarang belajar murah, tinggal online dan sebagainya. Baiknya diambil, tapi dampak buruknya Bapak Ibu Saudara sekalian harus kita waspadai dalam kehidupan keluarga maupun kita bergereja. Tetap jaga komitmen, walaupun digitalisasi membuat orang seringkali kehilangan komitmen. Tetap penuh kasih, walau digitalisasi kadang mengajarkan untuk tidak berbuat kasih. Tetap memelihara hubungan agar terjadi kesatuan, walaupun digitalisasi kadang mengabulkan hubungan,
membelakangi, menomorduakan hubungan. Tetap kita jaga hubungan. Dan firman Tuhan katakan kita akan menjadi saksi bagi dunia. Hidup kita akan terus berdampak bagi banyak orang di luar sana. Mari Bapak Ibu, saya undang kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan berikan pengertian sehingga setiap kami boleh mengerti di mana kami hidup saat ini, apa yang sedang ada di hadapan kami, apa yang sedang kami alami. Banyak hal baik yang sedang terjadi di dunia ini ya Tuhan, tapi juga banyak hal dampak buruk yang ada di hadapan kami. Pada pagi hari ini ajar kami ya Tuhan untuk dapat menguji segala sesuatu dan memegang yang baik, agar kehidupan kami semakin hari menjadi murid Yesus, semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Kinator untuk pemberitaan firman-Nya. Kiranya kita semua di era digitalisasi ini bisa terus belajar untuk berkomitmen dalam komunitas kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama satukan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami telah beribadah, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya kami bisa memberikan dengan hati yang tulus Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa lihat di papan monitor ya pengumumannya. Nah, saya mau undang untuk berdiri. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Kami boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap kami pribadi. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapak. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan dalam setiap kami pribadi. Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menciptakan firman pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya,
Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, anak istrinya semua Tuhan. Biar semuanya dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami merindukan, menantikan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pekerjaan dan mata pencaharianmu, dan diberkatilah pendidikan atau sekolah anak kita semua. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pulanglah kita menerima berkat dari Allah Bapa. Sukacita penuh di dalam setiap kehidupan kami. Dan sukacita dan kasih setia Tuhan dari Allah Roh Kudus yang juga Tuhan mempersekutukan kami dalam kuasa Tuhan, sehingga kami dapat mampu melakukan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan kita terima berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu,